walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir, mengagungkan Allah serta memohon ampunan kepada Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Ini insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang yang selalu dekat dengan Allah. Jadi kalau di rumah Bu, di rumah lagi nyuci, lagi bersihin rumah, lagi ngurus anak, dalam hati Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau enggak sambil istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sambil memuji Allah, mengagungkan Allah, menyatakan kita berserah diri atas ketentuan Allah. Dan kita memohon ampunan Allah, insya Allah kita kalaupun wafat ditarik nyawa kita sama malaikat, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Bu, yang mau nanya siapa angkat tangannya? Silahkan. Oke, kudung hijau silahkan Ibu. Wah banyak banget yang kudung hijau ya. Iya silakan yang berkerudung hijau, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya ada Heni dari Majelis Taklim Asyifa Pilada Gotol ya. Izin bertanya masalah kerudungan Pak Ustadz. Anak saya wanita ya memakai kerudungannya tuh panjang gitu. Dibilang sama temannya kayak emak-emak gitu kan. Apakah itu menghina syariat Allah Islam? Makasih Pak Ustadz. Mohon ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangankan anak, antar ibu-ibu aja suka gitu ya kan ya Bu ya. Saya nggak ngomong loh. Cuman ngasih tahu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, baik untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ustadz Tian. Fadhal Ustadz, boleh menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada aturan dalam Islam, di antara aturan tersebut adalah menutup aurat. Wajib. Aurat laki-laki sudah ditentukan, yang mughaladah, ma baina surah ar-rukbatain, kemudian antara pusar dan dua dengkul, yang wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika seorang muslimah melaksanakan syariat Allah tersebut, tapi diolok-olok, dihina, dipecandain, meskipun itu niatnya hanya bercanda, maka itu termasuk daripada merendahkan syariat Islam. Dan ini perlu diterapkan, perlu diingatkan juga kepada generasi-generasi di bawah kita, anak cucu kita. Jangan sampai kita mengolok-olok apa yang menjadi syariat Islam. Wah ini kerudungnya gini, ini dan lain sebagainya. Jangan. Sebaiknya bercandalah dengan hal-hal yang di luar syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz maaf kadang-kala, maaf nih Ustadz ya saya mau nanya. Kalau misalnya maaf kan suka ngelihat ada orang ibu-ibu yang pakai kerudungannya tuh gede banget. Terus sampai numpuk. Terus saya ketawa.
saya dosa nggak Ustadz? Iya. Habis bentuknya aneh gitu, ya maaf ya Bu ya. Ada yang begitu ada Bu? Ada, cuman kan kadang kala nggak tahan gitu. Dosa nggak saya Ustadz? Iya, ketika ada hal-hal yang misalkan di luar kebiasaan yang kita lihat. Iya. Contohnya kalau Indonesia kita menggunakan kerudung atau jilbab yang ya standar lah ya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu ya, ini kan memang ibu-ibu itu susah di... Itu dia. The power of emak-emak. Ya. Kerudungnya Masya Allah segede gaban. Iya. Nah, kita nggak sengaja tertawa maka tidak masalah. Oh. Tapi jangan sampai di depannya ye gitu. Jangan. Jangan ngejek juga ya, Ngejek jangan gitu. menghina. Iya. Kalau ketawanya di belakang pas udah lewat gitu. Udah kita jaga adab ya Bu ya. Bu. Kata ibu, oh saya mah nggak pernah ngejek Ustadz. Paling pas orang lihat saya gini. Dosa juga Ustadz ya gitu ya. Silakan pertanyaan selanjutnya angkat tangan ya. Iya, yang pink jilbab pink, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sapitri, saya dari binaan Masjid Asyifa. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang merepost konten-konten yang mengolok-olokkan agama? Oh. Apakah kita dosa? Kan cuma ngerepost aja. Oh, Terima kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan saya nggak bikin, yang bikin bukan saya. Saya cuma nerusin doang Ustadz gitu-gitu. Dosa nggak kira-kira tuh Ustadz? Randy silakan Fadl. Baik, saat sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak semua harus kita lebih teliti dalam kita men-share apapun itu juga. Jangan langsung diteruskan, jangan langsung dikirimkan kepada teman-teman kita, keluarga kita atau grup-grup yang lainnya tanpa kita teliti betul apa yang terkandung di dalamnya. Ketika itu betul-betul kita yakini bahwa ini adalah sebuah kebaikan, hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita men-share itu mendapatkan amal kebaikan yang disebut dengan amal jariyah. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, bahkan menimbulkan fitnah nantinya ketika kita share walaupun bukan buatan kita, berarti itu bagian dari upaya mendukung. Bagian dari upaya membenarkan itu semua dan pada akhirnya kita mendapatkan dosa jariah. Maka berhati-hatilah dalam memposting apapun itu juga. Karena setiap jari-jari kita nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi saat sekarang ini memudahkan untuk kita dekat dengan Allah dan juga menjauhi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Jari-jari kita manfaatkan untuk perjuangan kepada Allah, untuk kita berjuang menolong agama Allah, menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan ayat-ayat Allah, hadis dan lain sebagainya. Maka itulah yang akan mendapatkan pembendaharaan amal kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita mendukung sesuatu yang tidak baik, yang berbau fitnah, bahkan mengadu domba nantinya, ini nanti akan menjadi bahaya untuk diri kita dan juga orang lain sehingga kita mendapatkan dosa jariah. Hati-hati, walaupun bukan kita yang buat, kalau seandainya kita melakukan ini semua, maka kita kebagian dosanya. Lain halnya, kalau seandainya ada video-video yang tadi, teknologi AI tadi yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan di neraka, tapi di dalamnya sesuatu yang tidak masuk akal, ya, berendam di api yang begitu sangat panasnya, tapi dia dengan tenang, dengan ketawa-ketawa, dengan bercanda-bercanda. Ketika kita share itu, bagian dari kita tulis keterangannya. Jangan sampai ya menirukan hal seperti ini, jangan sampai ya membuat candaan seperti ini, jangan sampai ya kita sama dengan perilaku seperti itu. Itu kita kasih keterangannya ketika kita share sebagai bentuk pengetahuan bagi orang lain bahwa itu adalah betul-betul kesalahan, bahwa itu adalah
tidak dibenarkan, maka kita mendapatkan pahala di sana. Walaupun kita bukan membuat, ya ketika itu kita kasihkan keterangan, jangan diikuti ya, ini bahaya. Ini dosa ini haram hukumnya. Allah mengazab kita, Allah mengancam kita, maka disitulah menjadi pahala bagi kita. Kenapa? Orang lain terselamatkan karena keterangan kita nantinya. Ya, jadi seperti itu. Bu, hati-hati. Ingat tadi mulut kita nanti pada saat ditanya oleh Allah, tanya oleh malaikat itu dikunci. Di surah Yasin ayat 65, al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan, kaki semua yang akan bicara, akan dimintai pertanggungjawaban ya Bu ya. Bu. Ya Allah, mak-mak ini kalau diomongin emang susah ini kan. Iya Ustadz, tangan kepencet gak sengaja nge-repost. Baik, yang mau bertanya lagi silakan Bapak, angkat tangannya Bapak. Iya boleh, silakan berdiri Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakira Ali dari Jemaah Masjid Asyifa Ya. dan mewakili dari rekan-rekan dari luar Asyifa. Ingin bertanya kepada Ustadz, pertanyaan jadi hampir mirip. Melihat banyak yang lagi viral ataupun dalam reel ini ya. Kalau kita melihat konten-konten di dalam sosmed itu, masalah-masalah juga tentang neraka dan segala macam gitulah. Nah, saya melihat ada suatu konten yang sangat lucu gitu Pak. Jadi saya juga sempat ketawa gitu Pak. Jadi ada semacam mereka mengolok-olok itu, halo guys gitu ya, seperti itu ya. Kita baru pertama kali ini, baru hari ini di neraka, baru hari pertama misalnya seperti itu. Nah lantas kita ikut ketawa gitu. Nah sepertinya apakah ini saya like atau saya share begitu ya. Dan saya sempat berpikir apakah ini bagi saya sendiri itu termasuk dosa apa enggak gitu. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bapak Ibu kita jelasin dulu ya, masalah sorga, neraka, dosa enggak dosa, itu kan Allah yang nentuin. Tapi Ustadz ini akan menjelaskan koridor yang kita fahami ya, batasan-batasan yang difahami ya menurut kita itu seperti apa. Jadi silakan mungkin Ustadz Tian bisa menjelaskan. Fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya untuk berusaha menjadi hamba-hamba yang bertakwa, tentunya harus paham, harus mengetahui batasan-batasan mana yang diperbolehkan, batasan mana yang tidak diperbolehkan, mana yang halal, mana yang haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Begitu juga mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita diberikan akal oleh Allah. Kita diberikan bekal yang sangat kuat yang menjadi mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Begitu juga kita diberikan sunnah-sunnah Rasulullah untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan. Nah disinilah yang kita jadikan pegangan, pedoman. Ketika ada yang mengolok-olok syariat Islam, ketika ada yang menjadikan candaan dalam ajaran-ajaran Islam atau hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah. Misalkan sunnah Rasulullah diantaranya beliau itu suka mengkonsumsi kambing. Candaan, kambing kolesterol, kambing ini enggak bagus, jelek. Nah, atau mungkin tadi, ini neraka mah santai saja, enggak panas. Ntar kalau saya ke neraka bawa AC misalkan. Pakai jenggot misalnya. Suka dibecandain kan pakai jenggot? Ya ini misalkan jenggotnya panjang kayak mbek misalkan.
Padahal itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini tidak boleh. Ini yang tadi kita belajar bersama, ini bisa menjurus kepada kemunafikan. Hatinya sebenarnya bersyahadat, tapi lisannya keluar daripada koridor syahadat. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Ah ini mah canda Ustadz, ini mah canda Tuan Guru. Meskipun itu canda, kita hindari. Ini mah biasa. Ini mah sudah ma'ruf di medsos. Meskipun sudah biasa atau terkenal di medsos, kita tahu itu tidak boleh atau haram, maka kita hindari. Karena di akhir zaman, sekarang hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang, itu banyak menjadi sebuah hal yang biasa menurut sebagian saudara-saudara kita. Nah ini, makanya kalau kita tahu ya itu tidak baik, tidak betul, ini melanggar etika-etika, maka sebaiknya jangan disebarluaskan. Apalagi yang membuatnya orang-orang fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita ataupun konten media sosial, kita harus pastikan dulu ini baik atau tidak, ini betul atau tidak. Kalau betul baik, kita share. Kalau tidak baik, kita delete, kita tinggalkan dan jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, kita bicara tentang orang munafik dan ciri-cirinya. Kita bicara juga tentang orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya. Dan tanpa sadar mungkin kita pun melakukan. Walaupun tidak ada niatan untuk seperti itu, tapi kita melakukan. Hari ini kita belajar banyak. Nah setelah ini kita akan mempertajam lagi kajian kita dengan tanya jawab. Jadi yang kemana-mana tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.